ruah itu ya, seperti air. Ini air pada berjatuhan, ya. Air berjatuhan ada merpati, artinya kamu memang diberikan keberkahan, berlimpah ruah rezeki dan sangat berkecukupan, bahkan membuat kamu seperti tidak butuh dan butuh tidak butuh itu uang. Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifa Tarot Reader. Oke, selamat happy weekend. Ya, jangan lupa bawa hand sanitizer, masker dan raincoat karena masih musim hujan. Hati-hati di jalan. Itu ya, yang bagi yang melakukan aktivitas di luar. Oke, hari ini saya ingin membacakan tentang hoki atau peruntungan zodiak Libra di bulan April tahun 2021. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta. Oke, pernah saya ulas sebelumnya ya tentang bagaimana karakter Libra, yang saya bisa ambil kesimpulan dari beberapa yang pernah saya bacakan, bahwa ini orang-orang yang memang susah ditebak. Orang Libra tuh susah ditebak ya, emang agak susah ditebak, misterius, gampang berubah-berubah, kemudian seperti itu ya. Hari ini bilang A, berapa lama kemudian bilang B, seperti itu. Gampang juga swing mood, tapi dia itu orangnya baik. Kalau orang Libra itu orangnya agak baik ya, bukan agak, tapi baik hati, dan dia tersentuh dengan hal-hal yang kepada yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Empatinya besar gitu ya, orang-orang ini empatinya besar sekali. Dia suka kejujuran bukan kebohongan ya, dan dia tidak suka di usik-usik masa pribadinya. Waduh, kalau diusik-usik gak malah tambah kayak macan mungkin kali ya. Kayak serigala kasar gitu, dia bisa berubah menjadi orang yang kasar. Makanya saya bilang orang Libra tuh orang unpredictable, penuh pertimbangan banget, serba pertimbangan, tidak ragu-ragu. Kalau aku bilang ini orang banyak yang pertimbangkan, memikirkan dari A sampai Z seperti itu dalam mengambil keputusan. Dan dia juga orangnya royal ya, kalau memang dia suka sesuatu, dia beli sesuatu, dia royal. Dan aku lihat dia juga suka kuliner ya, kuliner, makan-makan, bahkan masak-masak dia juga suka. Terus perpergian, traveling, seperti itu, traveling, shopping. Shopping dia juga suka, beli-beli minyak wangi atau beli baju ya, dia suka sekali kayak gitu. Orang-orang Libra romantis ya, dia sukanya hal-hal romantis dengan pasangan, walaupun sederhana tapi dia seneng dengan hal romantis, tidak banyak bicara, kadang kalem. Orang-orang Libra juga ya, sama seperti Pisces seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut saja, bagaimana tentang kerjaan atau karir dia di bulan April. Oke, di sini bagus ya, ada kartu Six of Wands, elemen api ya, unsur kayu. The Wands itu kayu ya, says the Bastos. Ini lihat nih, keren ya. Unsur api, elemen api. Jadi intinya kamu tuh bisa mementutaskan segala persoalan apapun, termasuk pekerjaan yang rumit, usaha yang stuck, bisnis yang stuck, itu akhirnya kamu bisa atasi semuanya. Ada kabar baik ya, ada hadiah dari kerja keras kamu selama ini. Kamu tuh mampu bisa melampaui semua masa-masa sulit kamu, masa-masa hitam dan kelam ibarat ya. Ini yang saya bacakan kan general reading ya, jadi yang ini energi yang cocok yang saya tarik. Seperti itu, kamu mampu berhasil menempuh segala persoalan. Ya, kamu punya bakat untuk bisa memenangkan kompetisi dalam pekerjaan. Bila ada persaingan dalam pekerjaan kamu menang gitu ya. Kamu bisa mengalahkan pesaing-pesaing kamu atau trial kamu. Dan kalaupun berbisnis, kamu juga mendapatkan banyak klien atau laris manis gitu ya. Sepertinya ambisi dan cita-citamu akan terwujud di bulan April, entah apapun bentuk project apapun yang mungkin kamu sedang ingin planning atau ingin kamu wujudkan, mungkin akan bisa pelan-pelan terwujud di bulan April. Ambisi kamu mungkin bisa terwujud di bulan April, tapi selalu ingat jangan arogan atau angkuh, itu aja sih. Karena kalau arogan dan angkuh nanti kita bisa hancur lebur, lebih seperti dulu kala, dari nol lagi kita mulai, kan gak enak ya. Tapi gak apa-apa, jadi pelajaran kalau kayak gitu-gitu ya. Jadi intinya akan ada kabar baik dan kamu mampu berhasil melintasi segala masalah dan
berhasil memenangkan persaingan di antara orang-orang dekat atau lingkungan kamu. Oke? Proyek kamu nanti juga bisa berjalan dengan baik asal kamu selalu bersyukur ya. Ini nggak boleh takabur ya, intinya arogan. Harus bersyukur, nggak boleh begitu ya. Selalu dekat, channeling kepada sang semesta, berbagi kepada orang-orang yang sudah support kamu juga. Jangan lupa, jangan cuma datang karena butuh terus lalu pergi. Oke? Lanjut. Ya, asmaranya di sini pasangan. Aku lihat di sini ada the lovers, means kalau the lovers itu hubungan kamu mulai timbul kembali rasa sayang, rasa cinta kepada pasangan kamu. Bagi yang menikah ya kepada istri atau suami kamu. Timbulnya rasa sayang kepada pasangan kamu. Timbulnya rasa keharmonisasian dan kehangatan untuk pasangan kamu ya. Bagi yang sudah menikah dan yang sudah punya calon, mungkin kalian bertambah intimate seperti itu. Akan ada cinta-cinta yang selaras dan harmoni dan membuat kamu happy, bahagia gitu ya. Ya, yang rumah tangga juga sama, adanya kehangatan dengan pasangan. Ya sesekali lah ya, bulan madu kedua atau bulan madu kelima. Mensemarakan era pariwisata gitu ya. Kan hotel tidak sepi jadinya. Jadi intinya seperti itu. Jadi ada harmonisan, ada keselarasan dengan pasangan. Jadi kamu selalu harus bersyukur. Nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi ini juga energinya bisa vice versa. Means kalau vice versa itu ada positifnya seperti saya bilang dan negatifnya itu kamu gampang terayu, gampang terbujuk dan gampang jatuh hati kepada orang lain yang gaya seksualnya, gaya appeal-nya, terus sexual harassment sexual appeal-nya itu menarik daripada lawan jenis kamu, maksudnya dari pasangan kamu sendiri, dan kamu gampang tertarik dan jatuh cinta ya. Tapi sebegitu-begitu aja, mungkin hanya tertarik dengan masalah seks, dan maaf ya saya ngomong seperti ini, jadi tertarik dengan masalah seks, bosan dengan pasangan, berakhir di ranjang. Tapi mudah-mudahan nggak sampai kayak gitu ya, jangan. Mungkin hanya tergoda dan terayu untuk melakukan hubungan affair dengan orang lain. Nah itulah makanya saya bilang, hangatkan kembali suasana keharmonisasian dengan pasangan. Sayangi dia seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Belajar setia, emang susah sih belajar setia. Loyal heart itu agak sulit, tapi bisa dididik buat kita. Bagaimana kita nggak gampang tergoda, terbujuk dan selingkuh ya. Tapi ini intinya bagus sih, nggak ada yang begitu parah ya, negatif. Energinya positif, jaga keharmonisan dengan pasangan. Oke, bagi yang masih single, sepertinya kamu ini kayak mengalami masa-masa sulit ya kemarin-kemarin. Ada rasa kekhawatiran berlebih kalau untuk yang masih single ini nih, karena kamu merasa saya tuh hidup aja udah capek begini dengan kerjaan, dengan karir saya, mikirin masalah asmara seperti itu. Karena kamu memang nggak mau mulai dulu. Kamu menutup diri karena masih ada yang harus di-healing dari kamu, ada trauma seperti itu. Iya, adanya kamu itu kepinginnya udah dulu lah ya, yang lalu-lalu, dan aku pengen sukses nih. Tapi masalah sukses ini kan masalah waktu, dan kamu memang fokus ke masalah ini, benar-benar concern, pengen berhasil dan mencapai kemapanan dalam hidup kamu. Tapi kadang-kadang lelah gitu ya, batin kamu lelah, capek kerja terus, dan kadang-kadang kepikiran untuk mencari pasangan atau pacar. Tapi ya begitu, kamu tetap menutup diri karena ada masalah trauma yang harus kamu healing, di self healing buat dirimu sendiri ya. Self healing banyak kok metodenya, cari tarot readernya juga bisa healing, atau bisa healing dengan saya pribadi juga nggak apa-apa. Ada banyak metode yang bisa kamu lakukan dengan hipnoterapi, meditasi, dengan totok dan sebagainya. Intinya, bagi yang lagi fokus dalam masalah bisnis, bagi yang single, yang energinya saya tarik, jangan pernah putus asa. Semua pekerjaan akan selesai dan hasil kerja keras kamu juga akan terbayar. Gitu aja, jangan pernah takut dan pesimis. Tetap berusaha untuk mencapai yang terbaik bagi yang concern di bidang pekerjaan yang single atau bisnis. Oke, kalau ada masalah di masa lalu yang hubungannya tidak berlanjut baik, tolong bisa di healing buat diri kamu sendiri. Oke, lanjut untuk masalah keuangannya. Kalau keuangan ini aku lihat bagus sekali, Ace of Cups, Ace the Copas ya, elemen air, emosi, unsur emosi. Jadi gini,
Kamu memang lagi mendulang banyak rezeki, tetapi ingat, rezeki-rezeki yang datang berlimpah ruah itu ya, seperti air. Ini air pada berjatuhan, ya. Air berjatuhan ada merpati, artinya kamu memang diberikan keberkahan, berlimpah ruah rezeki dan sangat berkecukupan, bahkan membuat kamu seperti tidak butuh dan tidak butuh itu uang. Tidak butuh itu uang. Tapi ya jangan euforia juga. Di sini energi negatifnya adalah kamu jangan menghabiskan uang dengan sia-sia yang tidak kamu butuhkan. Belilah yang kamu butuhkan, ya. Karena uang itu sifatnya spiritual thing, dia bisa membawa kamu kepada kebahagiaan, kemakmuran, tapi juga bisa membawa kamu ke neraka, ya, membawa kamu ke sengsaraan. Tinggal kamu bagaimana memanage keuangan dengan bijaksana. Di sini aku lihat memang kamu lagi senang, lagi happy. Sekarang ini kamu lagi di atas angin, seperti butuh tidak butuh terhadap uang. Tapi ingat, apa yang kamu belanjakan nanti akan berbalik kepada kamu. Selalu ingat, belanjakan kepada yang kamu perlukan, kamu butuhkan. Bukan mengenyangkan nafsu dan keinginan. Oke? Bukan mengenyangkan nafsu dan keinginan kamu. Itu yang terpenting buat kamu. Oke, Libra? Jadi intinya keuangan kamu lancar, tapi ingat selalu bahwa uang bisa datang dan pergi begitu saja, ya. Uang bisa menjadi suatu benda yang membuat kamu berkah, tapi juga bisa membuat kamu bencana. Oke, lanjut untuk masalah asmaranya, ya, di bulan April. Ada yang mau keluar ini, tapi tidak jadi jatuh. Biar saya tarik aja. Oke, sudah saya tarik. Oke, nah ini bagus sekali, higher power. Yuk kita lihat atau kita tengok gambarnya. Ya, higher power. Saatnya kamu memperdalam masalah batin. Asmara, percintaan itu luas ya, universe sifatnya dan sangat universal lah, tidak terbatas dengan sesama kita, maksudnya sesama manusia, sesama makhluk atau lawan jenis. Jadi higher power means kamu harus selalu meningkatkan potensial diri kamu, ya. Kalau kamu ingin bahagia dalam dunia asmara, dekatkan atau channeling kepada sang higher power, sang maha semesta, sang pencipta. Ya, kamu channeling ke dia. Ya, kamu channeling ke dia, dekatkan kepada dia. Maka akan ada datang kebahagiaan buat hidup kamu. Setidaknya bahagia buat diri kamu dulu, baru bisa membahagiakan pasangan. Kalau dirasa memang ruwet sekali hubungan asmara kalian di bulan Maret atau April, channeling ke beliau, channeling ke sang semesta. Ikatkan dirimu kepada dia. Ya, maka akan hadir rasa tenang, rasa damai dalam hubungan asmara kalau bagi yang sudah punya calon. Dan bagi yang sudah berpasangan pun demikian, akan bisa mengimbangi emosi, ya. Mengimbangi emosi kamu dengan pasangan kamu. Tidak ada yang dominan gitu loh ya, tidak ada yang memaksakan, tidak ada tekanan karena sudah ada kesadaran dalam diri kamu sendiri. Ya, caranya bagaimana ya? Kok bisa harus dengan higher power? Iya, caranya gampang. Kalau kamu agamanya mungkin berbeda dengan saya atau dengan yang lain, lakukan sesuai dengan agama kalian, ya. Beribadah menurut agama masing-masing. Channeling ke beliau atau puasa, atau bisa juga dengan meditasi, atau bisa juga dengan apapun bentuk kegiatan spiritual. Maka di sini kamu diminta, kalau kamu ingin bahagia dalam hidup, masalah asmara dan percintaan, dekatkan kepada sang maha cinta. Itu aja intinya ya, biar kamu tenang dan damai. Oke, lanjut untuk masalah nasihatnya untuk Libra bagaimana? Oke, saya ambil secara acak. Nah, saya ambil secara acak. Oke, ini bacaannya adalah when I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Nah, pada saat kamu terhubung ya dan fokus ke dalam dirimu ya, kepada
cahaya yang ada di dalam dirimu sendirilah kasarnya. Aku melihat cinta dengan penuh, aku melihat dunia dengan cinta. Jadi apa yang kamu fokus, bila kamu fokus pada dirimu, fokus untuk pembenahan dirimu, fokus untuk berintrospeksi seperti itu mungkin, dan kamu fokus kepada hal-hal yang perlu kamu perbaiki, maka kamu akan mengetahui bahwa hidup yang kita jalani, dunia yang kita pijaki ternyata jauh membuat kita akan lebih, hati kita akan lebih penuh kasih, penuh cinta, dan penuh damai. Selama ini kalau belum menyadari tentang kedalaman diri, maka tidak akan sampai kepada ilmu welas asih itu tadi ya. Kalau kamu sudah menemukan apa cahaya itu di dalam dirimu, maka kamu akan melihat dunia itu aman, adem, seperti itu ya, aman dan adem. Ya, tanpa harus diembeli-embeli dengan energi negatif seperti rasa kecewa, sedih melulu ya. Menderita terus, frustasi, depresi itu akan menyingkir dengan sendirinya dengan cahaya. Oke, cahaya yang ada di dirimu, maka akan timbul rasa, malah akan menimbulkan rasa cinta, welas asih yang dalam terhadap dirimu dan kehidupan. Ya. Dan itu akan menjadi kunci keberhasilan kamu nantinya, akan menjadi kekuatan kamu untuk sukses dalam hidup kamu, mau sukses dalam bentuk apapun. Karena kamu menjalaninya sudah penuh dengan kesadaran akan kehidupan, kesadaran akan dirimu, dan kesadaran untuk selalu dekat kepada yang ada di dalam diri kamu. Oke, itu saja. Nah, nasihatnya dari saya. Semoga kalian tercerahkan buat yang berzodiak Libra ya. Bagi yang ingin konseling lebih dalam, silakan hubungi saya ke nomor WhatsApp saya 08788911721 ya, karena ini sifatnya general reading, jadi tidak bisa dispesifikasikan ya bacaannya lebih jauh atau lebih detail. Tapi terima kasih juga buat yang sudah merasakan resonate dengan bacaan saya. Mungkin ini energinya sefrekuensi atau selaras dengan kalian, dengan apa yang saya tarik ya energinya. Dan bagi yang belum resonate atau tidak resonate, tidak apa-apa, mungkin hanya bagian tertentu atau sepenggalan bagian yang mungkin cocok buat kalian, entah itu di karirnya saja, asmara, atau keuangan. Karena kadang-kadang energi juga bisa terpecah-pecah. Oke, itu saja dari saya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Syakarina Ginta. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.